warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Husaini. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang otonomi daerah yang akan dipresentasikan bersama teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mitalina Auni. Saya dari kelompok 4 NPM 19550310117. Di sini saya akan membahas tentang pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah, otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti rumah tangga sendiri. Kata otonomi dan daerah mengandung istilah mengurus rumah tangga sendiri dengan makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat dalam undang-undang yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI. 3. Pemerintah daerah itu meliputi bupati dan wali kota, perangkat daerah sebagai lurah, camat, serta gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah yang paling tinggi. 4. DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. 5. Otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut. 6. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah sesuai dengan NKRI. 7. Di dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden RI sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan sejarah sedikit tentang otonomi daerah yang ada di Indonesia. Jadi pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan State Blades nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan. Dan pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, regionscape, dan lain-lain yang semuanya menggantikan local research. Selain itu, terdapat juga pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintah kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Itu di dalamnya kontrak politik panjang ataupun kontrak politik pendek. Sehingga dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi dan pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Terus saya juga di sini saya akan menjelaskan juga pada masa pendudukan Jepang, dan itu ketika pada Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur melalui Korea Utara ke daratan Cina sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika Serikat di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. 3,5 tahun Jepang berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang biasanya dikenal dengan Osamu Seire. Penyebutan daerah otonom itu bersifat misleading. Ada juga pada masa-masa kemerdekaan yang kalian sendiri bisa lihat pada gambar berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Alif Kumalajani, MPM 195503114. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dasar-dasar otonomi daerah dan asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah dibagi menjadi 8. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas yang lebih mengutamakan landasan peraturan undang-undang dan keadilan kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggara. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang keempat, asas kepentingan umum. Asas yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang benar, jujur, dan adil. Yang kelima, asas proporsionalitas. Asas yang lebih mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keenam, asas profesionalitas. Asas yang lebih mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas yang menentukan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu kegiatan. Yang ke-8, asas efisiensi. Asas yang dapat menjamin keselenggaraan kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia. Dasar-dasar otonomi daerah di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen kedua, Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penjagaan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kelima adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nama saya Hans Khalif Hafif, NPM 19150311078 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dan manfaat dari otonomi daerah. Tujuan saya bagi menjadi tiga garis besar. Yang pertama adalah tujuan politis, tujuan administratif, dan tujuan ekonomis. Tujuan politis ini diantaranya adalah menjadikan atau mengembangkan kehidupan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat melalui DPRD dan partai politik. Selanjutnya adalah menjaga keserasian hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah atau hubungan antara pusat dan daerah sehingga menjaga keutuhan dari NKRI. Selanjutnya ada tujuan administratif. Tujuan administratif yaitu memperbaiki atau adanya perbaikan pendataan atau administrasi di daerah tersebut sehingga pelayanan masyarakat akan semakin baik. Selanjutnya ada tujuan ekonomis. Tujuan ekonomis yang pertama adalah pemerataan wilayah di tiap daerah. Kemudian ada munculnya prakarsa atau kreativitas dari masyarakat sehingga masyarakat menjadi memiliki andil yang lebih dalam membangun daerahnya masing-masing. Selanjutnya apabila kita membahas tentang tujuan, pasti ada manfaat dari tujuan tersebut. Manfaat dari otonomi daerah saya bagi menjadi 6 garis besar. Yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat di daerah. Lalu yang kedua adalah tercapainya pengawasan dari kegiatan di tiap daerah tersebut. Yang ketiga adalah munculnya daya cipta dan kreasi dari masyarakat di tiap daerah, karena tentunya masyarakat bersama pemerintahan daerah akan berusaha untuk menunjukkan keunggulan yang autentik dari daerah tersebut. Yang keempat adalah terjaganya pasokan pangan dan jasa di daerah tersebut. Selanjutnya dampak dari tujuan dari otonomi daerah yaitu bidang administratif tadi, sehingga menimbulkan kemudahan secara administrasi di pemerintahan pusat maupun daerah.
Yang terakhir adalah menjadi efektifnya pemerintahan karena beban dari pemerintahan pusat berkurang dan diamanahkan tanggung jawabnya kepada pemerintahan daerah. Karena tentunya pengetahuan tentang daerah itu lebih diketahui oleh daerah masing-masing dibandingkan dengan pemerintahan pusat, sehingga akan tentunya berjalan lebih efektif. Baiklah teman-teman, saya Usman Agani akan memaparkan mengenai dampak positif serta dampak negatif dari otonomi daerah. Otonomi daerah yang ada di negara kita mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Yang pertama dampak positif, yaitu pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitasnya lokal masing-masing kepada masyarakat luas. Kemudian berkurangnya wewenang serta kendali dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing. Kemudian dana pemerintah daerah yang diperoleh itu lebih banyak daripada dana yang didapatkan dari birokrasi pemerintah pusat. Dana ini memungkinkan pemerintah daerah mendorong pembangunan daerahnya serta dapat mempromosikan kebudayaan serta pariwisata kepada daerah lain, bahkan kepada negara lain. Di sisi lain, otonomi daerah ini mempunyai dampak negatif, teman-teman. Yang pertama ialah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara serta dapat merugikan rakyat, seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kemudian dampak negatif yang lain ialah adanya kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan daerah karena yang diawasi pemerintah pusat bukan hanya satu, teman-teman, tapi banyak. Dan pemerintah dan daerah masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga hal ini membuat peranan pemerintah pusat itu kepada pemerintah daerah dalam mengawasi dianggap tidak begitu berarti, teman-teman. Mungkin inilah pemaparan mengenai dampak positif serta negatif dari otonomi daerah. Saya Usman Agani, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.